Halo, eee, selamat siang, guys. Selamat salam kenal untuk kita semua, ya. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, sehingga hari ini, guys, saya akan coba mengulas, eee, pembelajaran terkait, metode perencanaan partisipatif. Pertama-tama saya juga memperkenalkan diri, nama saya, Iswanto. Saya dari, program studi S2, Perencanaan Pembangunan Wilayah di Universitas Halus Oleo, Sulawesi Tenggara. Ya guys, untuk, mempersingkat waktu, saya, akan coba, membawakan mata kuliah perencanaan partisipatif, eee, di mana ini menurut berbagai sumber dan, eee, pendapat saya. Dari berbagai sumber ini kita bisa simpulkan. Oke guys, kita lanjut. Kita mulai dari, sejarah metode PRA. Eee, di berbagai literatur dan, sumber yang saya dapatkan bahwa, metode partisipatif itu, pertama kali dikembangkan oleh, Dr. Robert Chambers, seorang, profesor Institute of Development Studies, AIDS Universitas, di Inggris pada tahun, 2000 pada tahun 1980-an di Tamil di India. Namun PRA sudah dimulai lebih awal pada tahun 1970-an, tepatnya di desa, Sudan, Zimbabwe. Tokoh-tokoh utama dalam, pengembangan dan penerapan, metode ini, adalah Robert Chambers yang bersama, rekan-rekannya di EDS. Metode PRTA ini pertama, diterapkan oleh berbagai peneliti juga dan, para praktisi pembangunan, termasuk, organisasi non pemerintah, eee, seperti NGO dan lembaga-lembaga penelitiannya. Oke, next. Camber dan rekan-rekannya adalah, pionir dalam mendorong pendekatan partisipatif, yang menekankan pentingnya pengetahuan, lokal dalam partisipasi masyarakat, dalam proses pengambilan keputusan. Sejarah, metode PRA di sini, menurut Robert Camber pada tahun 1980-an, sejarah metode PRA mulai dikembangkan sebagai alat untuk mengumpulkan informasi langsung dari masyarakat pedesaan untuk merancang program pembangunan, yang lebih efektif. Di sini juga ada Dr. Julius Preti pada tahun 1995, ada juga Dr. Nerpats S. Joda pada tahun 1955, ada, menurut, Dr. Robert, F. Holland pada tahun, 1996, terus di, Dr. Muhammad M. Shafi'i ini, eee, pada tahun 2020. Menurutnya, sejarah metode PRA ini adalah sebagai metode yang relevan dalam konteks pembangunan saat ini yang menekankan pentingnya partisipatif, eee, dalam merancang dan mengimplementasikan program pembangunan yang berkelanjutan. Dari pendapat, para ahli tersebut terkait sejarah metode PRA, saya bisa menyimpulkan bahwa, eee, metode PRA ini merupakan suatu pendekatan partisipatif yang memungkinkan masyarakat pedesaan untuk aktif terlibat dalam proses pengumpulan informasi, eee, perencanaan dan evaluasi pembangunan. Di sini ada arti metode PRA, bisa kita lihat di, layar guys. Eee,
arti metode PRA menurut Meor Daniel dan kawan-kawan pada tahun 2006, ada juga Robert Chambers pada tahun 1994 di buku halamannya itu di 953. Terus di sini ada juga pengertian dari sumber lain terkait arti dan metode PRA. Dari beberapa sumber tersebut, kita bisa menarik kesimpulan bahwa arti metode PRA ini adalah metode yang dapat menjadi alat yang efektif dalam pembangunan pedesaan yang berkelanjutan. Dengan partisipatif ini kita dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat desa untuk berperan aktif dalam transformasi desa menuju kehidupan yang lebih baik. Oke, next. Pengertian metode PRA di sini juga ada 5 sumber yang saya coba ulas, yaitu menurut Robert Chambers lagi pada tahun 1992 bahwa pengertian metode PRA itu adalah pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat lokal dalam proses analisis dan perencanaan pembangunan di pedesaan. Di sini ada Preti tahun 1995, ada Narul dan Mikhail pada tahun 1997, ada Guis dan Shah pada tahun 1998, ada Coki dan Kotari pada tahun 2021. Dengan para ahli tersebut mengenai pengertian metode partisipasi menurut apresial atau PRA. Dengan ini saya bisa menyimpulkan bahwa pengertian PRA itu adalah pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat lokal dalam proses analisis perencanaan pembangunan di pedesaan, menggali pengetahuan lokal, membangun pekerjaan antara masyarakat, pemangku kepentingan, dan memperdayakan masyarakat. Okay, next. Prinsip-prinsip partisipatif rural appraisal atau PRA. Di sini lagi-lagi ada para ahli ini, ada Robert Chambers 1992. Robert Chambers mengatakan bahwa prinsip metode PRA yaitu adalah proses pembelajaran, belajar secara cepat dan bertahap, mengatasi bias orang luar, mengoptimalkan manfaat pembelajaran, trimulasi dalam pembelajaran, mempertimbangkan kerumitan dan keberagaman, menyerahkan proses pada masyarakat, mengembangkan proses penyadaran kritis, menentukan agendanya sendiri, dan saling berbagi. Itu menurut Robert Chambers. Dan juga ada Rokdianto, ada juga Atmirja dan Hikmah, ada juga Jules and Preti, ada juga David Korten. Di sini mereka menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip partisipatif menurut para ahli, dan di sini saya bisa menyimpulkan bahwa prinsip metode PRA yaitu adalah proses pembelajaran yang efektif dan berkelanjutan, memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan semua yang terlibat. Di sini ada tujuan penggunaan metode PRA. Di sini juga kita bisa lihat di layar ada beberapa ahli juga, ada 5 ya guys. Ada 5 guys. Yang pertama itu menurut Maskerin Haas pada tahun 1991 bahwa tujuan penggunaan metode PRA ini adalah untuk menciptakan proses pembangunan yang lebih inklusif, responsif, dan berkelanjutan. Di sini ada Robert Chambers lagi, kita bisa lihat di layar, ada Siddhartha Mukherjee, ada Jules N. Preti pada tahun 1995, ada David Korten pada tahun 1995. Di sini kita masuk dari kesimpulan
Kita bisa menarik kesimpulan dari berbagai pendapat menurut para ahli terkait tujuan dalam penggunaan PRA, yaitu bahwa untuk menciptakan proses pembangunan yang lebih inklusif, responsif, dan berkelanjutan. Nah, dan dengan ini pemberdayaan masyarakat lokal melalui partisipatif akhir, pemanfaatan pengetahuan lokal, serta meningkatkan aktivitas dan relevansi program pembangunan, pengurangan bias, pembelajaran bersama, dan peningkatan kapasitas masyarakat lokal. Next. Di sini kita berbicara ada manfaat PRA dalam menggunakan metode partisipatif. Eh, Lagi-lagi guys, saya bisa menerangkan bahwa saya akan mengulas salah satu sumber saja, membacakan sumber untuk mempersingkat waktu ya. Dan kita bisa lihat di layar dan lagi-lagi saya pertegas lagi kalau misalkan kurang dalam penjelasan ini nanti bisa ada link YouTube yang ini. Oke, lanjut. Menurut Robert Chambers pada tahun 1994, manfaat penggunaan metode PRA yaitu meningkatkan kualitas data dan informasi, pemberdayaan masyarakat, mengembangkan kapasitas lokal, dan menciptakan proses pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Ada di sini Julius Preti pada tahun 1995, Iguine dan Mera Kaulsah pada tahun 1998, ada Andeka Noval dan Gret pada tahun 2003, ada Nazen Kanji dan Lata Narayana pada tahun 2005. Dari manfaat penggunaan metode PRA, kita bisa menarik kesimpulan bahwa manfaat penggunaan metode PRA adalah untuk partisipasi masyarakat, pemberdayaan, pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan memperkuat dan kapasitas lokal dalam mengatasi tantangan pembangunan. Oke, next. Di sini ada langkah-langkah atau tahapan penggunaan metode participatory rural operation yaitu atau PRA. Saya akan mencoba membacakan atau mewakili dari menurut pendapat para ahli ini. Saya ambil urutan pertama saja, yaitu Robert Chambers pada tahun 1992. Tahapan metode PRA yaitu persiapan dan perencanaan, rapat pendahuluan, pendekatan kepada komunitas, identifikasi responden dan pemetaan sosial, pembangunan data dan informasi, analisis dan implementasi data, konsolidasi dan perumusan hasil, pelestarian hasil dan evaluasi. Dari menurut pendapat para ahli tersebut, 5 para ahli tersebut, saya bisa menarik kesimpulan bahwa langkah penggunaan metode partisipatif rural appraiser atau PRA adalah metode PRA yaitu dalam pendekatannya berfokus pada partisipasi akhir masyarakat dalam setiap tahap pengumpulan data, analisis, perencanaan, evaluasi, dan implementasi. Di sini ada kelebihan penggunaan metode participative rural operation PRA menurut para ahli. Kita bisa lihat di layar lagi. Lagi-lagi saya akan coba sedikit membacakan menurut Robert Chambers pada tahun 1992. Menurut Robert Chambers, pada tahun 1992, kelebihan penggunaan metode PRA yaitu inklusif dan partisipatif, cepat dan efisien, membangun kapasitas masyarakat lokal, menyesuaikan masyarakat lokal, meningkatkan kesadaran kepemilikan, dan menghasilkan data kualitatif yang kaya. Dari berbagai pendapat para ahli, saya bisa menarik kesimpulan bahwa kelebihan menggunakan metode PRA yaitu pertama itu menerapkan pendekatan inklusif
partisipatif, memperkuat kapasitas lokal, melibatkan aktif penampilan kepentingan, memperkuat partisipatif aktif masyarakat, mendorong pemberdayaan, dan mencapai hasil program atau proyek yang lebih efektif dan berkelanjutan. Next. Kekurangan metode PRA menurut para ahli ada 5 sumber yang kita bisa lihat di layar. Pertama saya akan juga coba mengambil dari menurut Kuis dan Sah bahwa kekurangan metode PRA yaitu kurangnya akurasi dan validitas data, adanya potensi bias dalam proses analisis data, keterbatasan dalam menjangkau sebagian besar pemangku kepentingan, keterbatasan waktu dan sumber daya, dan sulit memverifikasi kebenaran dan informasi. Dari pendapat para ahli terkait kekurangan, yaitu Robert Camber, Sidrata, ada David, ada Andrea, ada Kuitz, kita bisa menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program atau proyek pembangunan terdapat banyak keterbatasan risiko yang dapat mempengaruhi hasil dan aktivitas, yaitu mulai dari keterbatasan waktu dan sumber daya, bias partisipatif, ketidakpastian hasil, hingga kesulitan dalam mengukur dampak dan kesulitan dalam mencapai tujuan pembangunan. Di sini ada hambatan dalam penggunaan metode PRA. Kita bisa lihat inilah menurut para ahli yang saya dapatkan dari berbagai sumber. Yang pertama ini Robert Chambers. Inilah sosok beliau. Kita bisa lihat di gambar tersebut ada Sidrata. Inilah sosok beliau. Kuwait Sidrata, inilah sosok beliau juga, dan Andrea Kornoval, terus Somes Kumar, yang para ahli ini adalah salah satu tokoh penggerak partisipatif. Dari hambatan penggunaan metode partisipatif, kita bisa, saya akan coba mengulas menurut yang mewakili di antara sumber tersebut adalah perempuan. Coba kita menarik Andrea Kornoval pada tahun 2000. Oke, lanjut. Saya akan membacakan menurut Andrea Kornoval pada tahun 2003 terkait hambatan metode partisipatif operation, yaitu keterbatasan waktu, keterbatasan sumber daya, kurangnya keterlibatan masyarakat, ketidakpastian hasil, dan kesulitan dalam analisis data. Dari pendapat menurut para ahli, saya bisa menyimpulkan bahwa hambatan dalam metode PRA ini, yang pertama itu terbatasnya keahlian dan pengetahuan, kelancaran yang dapat menghambat kelancaran suatu proyek, program, atau kegiatan, terbatasnya waktu, sumber daya, keahlian, dan dukungan daripada pemerintah. Di sini ada tantangan penggunaan metode participative rural operation. Di sini ada Robert Camber pada tahun 1992, ada Julius N. Preti pada tahun 1995, ada Semes Kumar pada tahun 2002, ada Glenn Williams pada tahun 2004, ada Sarah C. Witt dari Anmika Patel pada tahun 2005. Menurut para ahli, saya akan coba mengulas salah satu untuk mewakili hal tersebut, bahwa menurut Sarah, bahwa tantangan menggunakan metode PRA yaitu ketidaksinambungan kekuasaan, kompleksitas dan variasi sosial, keterbatasan waktu dan sumber daya,
validitas data dan reliabilitas data, pelatihan dan kapasitas fasilitator, harapan masyarakat, keberlanjutan yang tidak lanjut, dan terintegrasi dengan proses pengambilan keputusan. Dari pendapat menurut para ahli tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa tantangan dalam penggunaan metode PERA adalah melibatkan isu-isu kekuasaan, inklusivitas, kompleksitas sosial, kapasitas fasilitator, keterbatasan sumber daya dan waktu, fasilitas data, serta manajemen. Ya, sedikit saya akan mengulas di manajemen ini di berbagai masyarakat yang menjadi pemahamannya ini sesuai pengalaman saya di berbagai daerah bahwa di masyarakat dalam hal ini kurang pengetahuannya terkait manajemen, apakah manajemen waktu, manajemen pekerjaan, dan manajemen keuangan. Ini 3 faktor yang menjadi tantangan berat dalam kita memasuki metode tersebut. Oke, lanjut. Ya, kita sudah di akhir daripada ujung presentasi hari ini. Sebelum saya mengakhirinya, izinkan saya lagi-lagi mengajak teman-teman, mengajak para sumber, mengajak para akademisi, politisi, stakeholder, dan lain-lain. Apabila dalam presentasi ini kurang efektif dan kurang efisien dalam pembahasan ini, mohon dimaklumin karena saya ini bukan manusia yang memiliki kelebihan yang sebagaimana mestinya. Saya manusia yang tak luput dari kekilafan dan dosa. Untuk memperlengkap atau mengefisiensi daripada presentasi ini, bisa teman-teman para stakeholder dan lain-lainnya berkomentar di bawah presentasi ini, apa menjadi kekurangan dalam untuk sehingga hasil presentasi ini lebih baik. Sekian dan terima kasih. Saya pribadi meminta maaf yang sebesar-besarnya atas khilaf dan atau kesalahan. Presentasi terkait metode PRA ini bisa kita lihat di YouTube. Nama YouTube-nya itu adalah iswantogusna@gmail.com. Kita bisa lihat di layar. Ini ada saya sendiri. Ini ada Robert Chambers, orang pertama yang mengembangkan PRA. Mudah-mudahan saya adalah salah satu penerusnya di Indonesia tersebut. Amin. Rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.